Hensan, absen 8. Saya akan meresensi buku novel yang berjudul My Incredible Boyfriend. Dikarang oleh Reynisa, buku ini diterbitkan oleh Rainbow Book. Diterbitkan pada tahun 2018, cetakan pertama. Buku ini memiliki 300 halaman, harga buku sebesar Rp89.500. Buku ini menceritakan seorang pria yang bernama Suga. Dia lihai dalam memainkan piano dan menjadi favorit para junior cewek di kampusnya. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, Suga menyimpan banyak masalah di hidupnya. Dua keberadaan lain selalu menguasai jiwanya. Yang pertama itu Yeremia, si anak kecil berumur 6 tahun yang polos, manja, dan cewek. Satu lagi Yunggi, pribadi kasar dengan jiwa psikopatnya. Tidak ada yang bisa membantu Suga. Hingga suatu saat, Suga harus dihadapkan pada sebuah masalah besar yang membawanya pada penyesalan seumur hidupnya. Kelebihan dan kelemahan buku ini adalah kelebihannya terdapat cover yang sangat menarik, sehingga pembaca sangat ingin membaca novel ini. Kelemahannya, menurut saya, ceritanya sedikit menggantung. Saya akan meresensi puisi yang telah diciptakan oleh W.S. Renda. Yang pertama itu berjudul Optimisme. Nah, puisi ini menggambarkan di mana dua orang yang kini hidup bersama menggarungi bahtera dengan rasa optimis. Seperti pada bait, bumi telah memberi kekuatan karena kita telah melangkah dengan ketegasan. Menjadi titik penegas di mana optimisme tergambar dengan jelas. Selanjutnya, ini adalah puisi yang kedua, yaitu berjudul Permintaan. Puisi ini menceritakan di mana seorang kekasih meminta kepada rembulan untuk menemani kekasihnya yang kesepian. Meminta kepada rembulan merupakan bentuk keputusasaan di mana seorang kekasih begitu merindukan pasangannya. Puisi selanjutnya itu berjudul Lagu Seradu. Lagu Seradu merupakan puisi perjuangan lainnya karya W.S. Renda. Puisi ini menceritakan di mana kehormatan yang diberi kepada para pejuang yang berangkat perang meninggalkan keluarganya. Bait yang berbunyi, "Ibu, kami menangis, tapi elang toh harus terbang," membuktikan tentang tak ada pilihan untuk berangkat perang. Meski ketika ia mati di tengah peperangan, bait dan kalau ku telentang dengan pelor timah, cukilah ia bagi putraku di rumah, membuktikan bukti kehormatan di mana ia mati di tengah perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya berjudul Telah Satu. Puisi ini bercerita tentang sepasang kekasih yang telah menyatu, di mana sebelumnya diartikan sebagai dua raga yang terpisah, kini menjelma sebagai jiwa yang satu. Selanjutnya, puisi yang berjudul Tuhan Aku Cinta Padamu. Puisi ini merupakan puisi terakhir yang ditulis oleh W.S. Renda ketika ia berbaring di rumah sakit. Sesuai pada kondisinya, W.S. Renda bercerita akan perasaannya ketika ajal akan menjemput. W.S. Renda menuturkan tentang bagaimana ia, meskipun tak berdaya, mencoba berupaya di tengah sakit yang dia derita. Selanjutnya, ini merupakan puisi yang berjudul Gugur. Puisi ini merupakan sebuah penggambaran di mana perjuangan yang tengah berlangsung ditujukan agar para rakyat yang tak perlu merasa takut tentang keberadaannya di Ibu Pertiwi di hadapan para penjajah. Selanjutnya, puisi yang berjudulkan Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang. Puisi ini menggambarkan tentang situasi perang yang dahulu ini menokohkan seorang serdadu yang merasa pilu, kesedihan yang terlihat jelas di bait kedua, di mana situasi
Situasi sebuah tempat digambarkan penuh tangisan dan bangkai. Selanjutnya berjudul Hai Kamu. Puisi ini bermaksud mengeluhkan sikap manusia-manusia yang sombong dan angkuh, sehingga membuat manusia lainnya merasa terganggu. Namun si penulis berharap dan berusaha agar dirinya tidak menjadi seperti ini. Selanjutnya puisi yang berjudulkan Nota Ben Aku Rindu. Puisi ini tentang kerinduan terhadap kasih hati. Perhatikan pada bagian terakhir puisi ini. Isyarat-isyarat getaran ajaib menggerakkan penaku. Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu. Aku bergerak menulis pamflet mempertahankan kehidupan. Bagian ini menjelaskan bahwa si aku sedang menulis sebuah surat. Dan ketika sedang dalam penulisan, si aku terasa begitu bahagianya. Kemudian si aku mempertegas kembali bahwa ia benar-benar dalam keadaan rindu. Tercemin dalam baris aku gerak menulis pamflet mempertahankan kehidupan. Selanjutnya puisi Lagu Seorang Gerilya adalah perjuangan dalam sebuah peperangan, atau lebih tepatnya perjuangan terhadap pemerintahan zalim yang berkuasa. Perhatikan pada bait yang menggambarkan suasana tersebut. Menjadang sendamat berbendera pusaka. Lalu keterangan sedang berhadapan dengan pihak siapa. Penyair menjelaskan kembali pada bait setelahnya. Resi meteng, penindas terdengar menderu. Lalu penjelasan yang digambarkan penyair mengenai suasana dalam peperangan diteruskan kembali pada bait ketiga. Kehijauan meliputi pedang perang yang membara. Di dalam hujan tembakan mortir kekasihku. Kemudian penyair menguatkan kembali suasana perjuangan terhadap pemerintah itu pada bait bagian akhir.